mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
Shalom, puji akan nama Tuhan. Luar biasa kalau pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Sahabat. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuki besok minggu, kita beribadah bersama-sama di gereja masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang luar biasa untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita menyembah Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Kalau kami boleh berjumpa kembali di program Selamat Pagi Sahabat, kami boleh bersama-sama bertumbuh Tuhan, mengenal akan kebenaran firman Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa, terus Tuhan Bapa beri kami hati yang menyembah-Mu, beri kami hati yang meninggikan Engkau Tuhan, beri hati kami mau dibentuk oleh Tuhan supaya setiap firman Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku
Kami memuji-Mu selalu ya Bapa. Kami sungguh mau memuji-Mu selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk peneguhan, terima kasih untuk teguran, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, terima kasih untuk proses-Mu, terima kasih untuk kedewasaan yang terus Kau didik dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk semuanya. Kalau pagi hari ini kami masuk Tuhan, hari Sabtu pertama bulan Juli tahun 2026. Bulan yang baru di mana kami akan mengalami banyak sekali mujizat Tuhan di bulan Juli ini. Kami percaya sesuatu yang besar sudah terjadi dalam kehidupan kami. Ajari hati kami semua, termasuk hamba-Mu Tuhan, punya hati yang terus mampu merendahkan hati kami Tuhan. Terus hanya memandang-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi untuk di masa yang akan datang, halangan, rintangan, apapun Tuhan, ajari kami terus hanya memandang Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah bosan Tuhan untuk terus berdoa bagi semua keluarga besar, jemaat online, keluarga besar Selamat Pagi Sahabat. Yang hari ini mungkin di rumah sedang pemulihan Tuhan, sedang lemah tubuhnya, Kau berikan kekuatan ya Bapa. Yang masih dalam keadaan sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan, mujizat kesembuhan hadir pagi hari ini menjadi ucapan syukur buat kami. Apapun penyakit kami, dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan, apapun Tuhan penyakitnya, sembuh dalam nama Yesus. Katakan dengan iman, sembuh dalam nama Yesus. Dan biarlah mujizat-Mu ya Tuhan. Kau memberikan mujizat-Mu, tangan-Mu terulur sampai hari ini memberikan mujizat buat semua kami yang membutuhkan. Biarlah Tuhan Kau selalu memberikan kami kelepasan, Kau berikan kami kelegaan, Kau berikan kami semua keterikatan kami lepas dalam nama Yesus Tuhan. Semua belenggu kami lepas dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Kau ajari hati kami untuk selalu punya sukacita dan damai sejahtera. Pagi hari ini bukanlah hari Sabtu biasa. Kami mengalami Sabtu yang luar biasa di awal bulan Juli, penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan hikmat-Mu, urapan-Mu yang baru. Kau selalu bimbing kami Tuhan, dan biarlah ajari hamba-Mu untuk bisa sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, yang dibimbing Tuhan, dibentuk, disembuhkan, dikasihi, dan diberkati, katakan dengan iman. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di awal bulan Juli yang luar biasa. Wow, cepat sekali. Sudah bulan ke-7. Dan saya percaya sebentar lagi kita akan bentuk panitia Natal gitu kan. Karena kita akan siap-siap untuk ibadah Natal. Dan puji Tuhan, dalam bulan ini kita juga ada Indonesia Ceria, di mana kita mempersiapkan buat membantu orang-orang yang prasejahtera, dan kita merayakan bersama-sama untuk saling berbagi, untuk saling bersukacita, bersama-sama saling membantu. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang dimulai di lingkungan kita penuh dengan kerukunan, damai, sukacita, sejahtera, maka semuanya akan melaksanakan kasih-Nya Tuhan. Nah, pagi hari ini kalau saya disuruh memberikan tema, saya memberikan tema dengan judul Saat Langit Belum Menjawab, Jangan Turun dari Mezbah. Tema ini adalah bagian kedua dari apa yang saya sharingkan minggu lalu di ibadah raya, baik ibadah pagi maupun sore. Dan nanti kalau Anda ingin tahu ibadah raya minggu lalu akan ditampilkan besok pagi di ibadah online pukul 7.15. Dan besok saya akan sharing 2 kali ibadah dengan juga ada perjamuan kudus. Saya sharing dengan judul yang luar biasa, ketika surga mulai mempercayai Anda. Wow, ini luar biasa. Ada sesuatu yang baru yang terjadi buat Anda dan saya. When heaven can trust you. Saudara, ketika surga mulai mempercayai kita, mempercayai Anda, saudara. Nah, ini yang kita sama-sama bersorak-sorai karena Tuhan melihat proses yang kita alami kelihatannya panjang, tapi ternyata ada suatu perubahan, surga percaya dengan kita. Nah, sebelum itu mari kita sama-sama selesaikan apa yang harus kita selesaikan minggu lalu. Saat langit belum menjawab, jangan turun dari mezbah.
Mari kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 43, Saudara. Dikatakan setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Saudara, kalau Anda perhatikan baik-baik, besok Anda bisa dengarkan YouTube GPI Lambert Tengah Raya 7.15. Kalau perlu sebelum ibadah jam 9 ataupun jam 5 sore Anda dengarkan dulu, supaya Anda bisa paham besok apa yang saya sharingkan lebih dalam, karena kepercayaan itu diberikan kepada kita. Maka ini saya lanjutkan dari ibadah minggu lalu. 1 Raja-Raja 18:43 dikatakan 6 kali hambanya berkata, tidak ada apa-apa. Bayangkan, tidak ada awan, tidak ada tanda, tidak ada perubahan, dan tidak ada apa-apa. Tapi Elia berkata apa? Apakah dia berkata, sudahlah percuma? Enggak ada, Saudara. Elia enggak pernah ngomong sudahlah percuma. Berapa banyak kita kalau kena masa tunggu aja, sudahlah percumalah, doa sampai setengah mati ya enggak ada gunanya. Loh, itu kecepatan, Saudara. Elia enggak berkata percuma. Ia tetap berlutut, ia tetap berdoa. Anda dengarkan besok YouTube GPI Lambert Tengah Raya pukul 7.15. Bagaimana sikap Elia menyembah, Saudara. Ia tetap berlutut, ia tetap berdoa sampai ke-7 kali. Banyak orang itu ngomong gini, kalau memang Tuhan dengar kan maha kuasa, maha besar, maha segalanya. Doa sekali kan dijawab. Loh, lah kita kan bukan Tuhan. Itu kan keinginan kita, Saudara. Berapa banyak penyakit itu memang banyak yang disekali sembuhkan, sembuh gitu ya. Ada yang orang sakit parah disembuhkan bukan sembuh langsung meninggal. Loh, saya pernah, Saudara, doakan orang bukannya sembuh malah meninggal, Saudara. Karena sebelum meninggal orangnya nyari yang namanya pendeta Gustav gitu kan. Ya saya pernah ngalami orangnya di ICU, tiba-tiba minta didoakan pendeta Gustav. Padahal saat itu saya belum jadi pendeta, Saudara, belum jadi hamba Tuhan. Tapi ada juga doa yang berkali-kali dipanjatkan dan baru akan ada banyak progres. Nah itu kan tergantung Tuhan, Saudara. Nah kebetulan yang kita bahas hari ini, Elia berdoa sampai yang ke-7 kali. Dan awan kecil baru muncul di doa yang ke-7, Saudara. Masalah kita hari ini adalah kita tuh berhenti di doa yang ke-6. Pernahkah kita ngitung kita sudah berapa kali doa, Saudara? Ya apapun itu Anda mau doa ke-20 kali juga nggak apa-apa bertahun-tahun. Kan ya Tuhan yang tahu kan jawabannya kita sudah sama-sama sharing minggu lalu. Jawabannya ya, tunggu atau tidak. Karena kalau dijawab itu sesuai kehendak kita, kapasitasnya belum sampai ke sana. Sehingga akan menghancurkan diri kita, Saudara. Nah, masalah kita hari ini adalah kalau Tuhan tidak berkata tidak, belum ada jawaban. Bisa jadi memang belum ada keputusan tidak. Tapi keputusannya nunggu, Saudara. Masalah kita tuh berhenti di doa yang ke-6. Padahal mujizat ada di doa yang ke-7. Itulah kenapa besok saya dorong Anda untuk Anda hadir, sama-sama menikmati pujian, kita memuji dan menyembah Dia. Kita akan melihat dengan tema besok 2 kali ibadah, ketika surga mulai mempercayai Anda. When heaven can trust you. Nah, ketika Anda mulai menyerah, kita menyerah terlalu cepat, Pak. Kita menyerah terlalu cepat, Bu. Kita menyerah terlalu cepat, brother. Kita menyerah terlalu cepat, sister. Kita mundur terlalu cepat. Kita kecewa terlalu cepat. Roh Kudus ngomong jangan turun dari mezbahmu. Karena awan kecil sedang muncul ketika langit diam. Iman sedang dibentuk. Habakuk 2 ayat 3 ngomong gini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Ingat, ada sebuah vision atau penglihatan yang Tuhan kasih di masa yang akan datang. Dikatakan masih menanti saatnya.
tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Kalau yang dari Tuhan, ngomong kiri kanannya, pasti bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, ini dikatakan saudara, apabila berlambat-lambat, dikatakan nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Hati-hati, saudara. Kalau Tuhan sudah berikan Anda peneguhan lewat firman-Nya yang begitu hidup dari logos yang kita baca setiap hari dari firman Tuhan, tiba-tiba itu dimunculkan oleh Roh Kudus menjadi rema. Ingat, penglihatan itu masih menanti saatnya. Dan dikatakan apabila berlambat-lambat, perhatikan baik-baik, nantikanlah itu. Habakuk sedang menunggu. Tapi Tuhan gak berkata batalkan saja. Tidak, saudara, enggak. Tuhan berkata apa? Nantikan. Karena menunggu itu bukan hukuman. Siapa yang bilang nunggu itu artinya dihukum? Emang kayak kita aja, saya dulu suruh nulis 100 kali karena saya mencontek, saya suruh nulis 100 kali karena saya pembolos, itu hukuman. Tapi kalau Tuhan nunggu itu, nantikan itu bukan hukuman, saudara. Menunggu adalah proses pembentukan. Saya ulangi lagi, menunggu adalah proses pembentukan. Kemarin saya minggu lalu cerita, saudara, tentang Yusuf. 13 tahun menunggu, tapi setiap tahun penantian sedang mempersiapkan tahta. Dipersiapkan, saudara, sama Tuhan. Kalau kita tahu tentang Raja Daud, dari Daud, saudara, diurapi jadi raja, tapi ya masih dikejar Saul, masuk masa penantian. Bagaimana dengan Bapak Abraham? 25 tahun menunggu lahirnya Ishak. Tapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Yang setuju katakan yes, ketik di luar chat. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Amin, saudara, amin. Mungkin hari ini ada yang berkata, sudah lama berdoa untuk punya anak, Pak. Saya sudah menikah sekian tahun, Pak. Belum ada tanda-tanda tes pack saya, kelahiran, tes uji kehamilannya, stripnya 2. Sudah lama berdoa untuk anak, Pak. Loh, saya juga ngalami, saudara. Banyak dari Anda yang dipercayakan Tuhan di GPI Lamir Tengah Raya, Anda semua tahu, kami punya pergumulan untuk punya anak kami Brandon itu sampai 5 tahun, saudara. Dan cuma 1 yang bisa hidup, karena sudah ngalami beberapa kali keguguran. Ya kami nikmati, kami bersyukur. Kami bisa nungguin Brandon sampai SMA lulus, saudara. Setelah itu ini kedepannya Brandon kuliah, saudara. Dan Brandon ingin punya PR di sana. Jadi kami harus siap nih untuk next 5 tahun mendatang. Ya kan? Dapatnya nunggu 5 tahun untuk kumpul sama anak kami lagi. Setelah SMA harus kuliah kurang lebih 5 tahun, saudara. Ya enggak apa-apa, terus doakan anak kita, doakan keluarga kita. Kalau Anda yang belum diproses untuk belum punya anak, selama Tuhan kasih Anda rema, Anda dikasih janji Tuhan, tenang saja, sudah ditunggu aja. Pasti kalau Anda sudah berusaha bawa dalam doa. Mungkin Anda sudah lama nunggu pasangan. Kalau ngomong pasangan mah ada beberapa yang tangisan. Pak, saya ini sudah nggak muda lagi, Pak. Kapan pasangan saya tuh datang? Ya kalau Anda sudah lama menunggu, Anda coba tunggu lagi. Kalau memang Tuhan tidak ngasih Anda peneguhan, Anda disuruh melayani dia dalam kondisi kita tidak punya pasangan, ya nggak apa-apa toh, saudara. Kan nggak ada masalah, ya kan? Anda masih punya saudara-saudara yang bisa anggap kita lebih dekat dibandingkan saudara kandung bahkan, ya kan? Anda mungkin sudah lama menunggu kesembuhan. Anda mungkin sudah lama nunggu pemulihan ekonomi. Ngomong kiri kanannya, jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah.
Yang terlambat menurut manusia belum tentu terlambat menurut Tuhan. Yang setuju katakan yes. Saudara, saya punya sebuah ilustrasi waktu saya coba berdoa, saya gumuli tadi pagi. Kalau kita naik pesawat terbang, saat kita mau tinggal landas, mau lepas landas, saudara. Justru pada saat mau pakai tenaga terbesar itu pada saat kapan? Saat mau lepas landas, pesawatnya berhenti dulu, saudara, ancang-ancang, saudara. Pakai tenaga terbesar pada saat terakhir sebelum berangkat. Kalau kita naik ke atas gunung, ke pegunungan, sekarang saya tanya, Anda ganti giginya gigi rendah atau gigi tinggi? Kalau naik mobil atau sepeda motor. Gigi rendah kan? Nggak mungkin tuh tanjaknya naik. Wong dibawa naik sama Tuhan kok gigi 5, ya nggak kuat. Suara mesinnya kadang-kadang nggak kuat. Harus gigi 2, kalau terlalu nanjak gigi 1. Mobilnya masuk gigi 2, masih nggak kuat lagi gigi 1. Artinya butuh tenaga besar, saudara. Nah kalau kita dibawa nanjak, marah terus, malah mutung, malah muter balik turun, ya melorot lagi kehidupan kita, saudara. Itulah kenapa kalau kita dalam hidup, begitu juga sama dalam hidup, saudara. Kalau tekanannya sedang besar, peperangannya sedang berat, air matanya semakin banyak, mungkin Anda dan saya sudah dekat dengan masa terbang. Loh, betul tak, saudara? Betul ya? Saya tidak membuat Anda bahagia. Saya lebih suka membuat Anda memang bahagia. Tapi saya sedang tidak berusaha membuat Anda bahagia. Tapi apa yang saya gumuli, saudara? Kalau Anda sedang merasa tekanannya besar, peperangannya sedang berat, air matanya sangat banyak, semakin banyak pula, mungkin sudah dekat dengan masa terbang, saudara. Waktu Komsel bersama kemarin saya cerita, semua itu harus berusaha juga, kalau ada masalah berupaya untuk kita mengalir, membuat hati kita itu punya damai. Jangan sampai sudah tekanannya banyak, air mata banyak, peperangan berat, Anda dipecah-pecahkan dengan saudara kita. Ya kan, buat apa? Itulah kenapa setiap kali ada masalah saya berusaha untuk stay calm, tenang. Seberat apapun masalah saya berusaha menengahi. Enggak saya ambil hati, saudara. Semakin banyak masalahnya saya tidurnya semakin nyenyak, saudara. Kalau Anda heran kok Pak Gembala ini nangani kelihatannya banyak masalah yang ditangani di jemaat segala macam kok ketawa-ketawa ya. Ya ngapain dipikirkan, saudara. Yang penting itu dibawa dalam damai. Yang setuju katakan yes. Yang pertama yang kita harus bahas, yang kemarin kita sudah bahas, yang tidak bisa saya ulangi pagi hari ini. Tetaplah di mezbah waktu tidak ada apa-apa yang berubah, saudara. Yang kedua, Tuhan sering diam, tetapi Dia tidak pernah terlambat. Kalau Anda lihat di Yohanes 11, Anda baca di rumah, Maria dan Marta yang ngirim kabar, Tuhan, Lazarus sakit, tapi Yesus tidak segera datang. Masih ingat, saudara? Waktu kita sharing di Selamat Pagi Sahabat minggu lalu, dan Lazarus nggak cuman sakit, Lazarus mati, saudara. Maria kecewa, Marta kecewa, 4 hari kubur sudah tertutup. Mereka berpikir terlambat. Tapi Yesus ngomong apa? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Bagi manusia terlambat, menurut Anda terlambat? Ya sudah toh, yang Tuhan kita, bukan kita yang jadi Tuhan kok. Tapi bagi Tuhan tuh nggak ada yang terlambat. Kalau hari ini ada orang itu ngomong, nguju-ngujui, ngomong, membisikkan sesuatu, usiamu tuh sudah tua, nggak usah neko-neko, nggak usah terlalu fanatik sama Tuhan, sudah tua, kalem aja di rumah, tenang, kemulan, tidur, nggak usah ke gereja, loh hati-hati, saudara. Kalau Anda ini ngalami bisnisnya sedang hancur, ada bisikan di kuping, syukur, hancur kan bisnisnya, makanya sudah saatnya kamu gak usah bangkit, sudah delosor saja, terpuruk sana. Hati-hati, saudara, setan tuh selalu pengennya gitu, saudara, membuat Anda itu tidak Tuhan-Tuhanan, ya kan? Nanti ada bisikan, anakmu kacau kan, sudah jauh dari kamu, di luar kota, ya kan?
Sekarang kacau anaknya, pergaulan bebas, narkotik, hamil di luar nikah, wes rasakno kono. Mana hasilnya kami ikut Tuhan? Anakmu hancur kan? Anakmu aja jauh dari Tuhan, percuma kamu ikut Tuhan-Tuhanan. Lu hati-hati sudah. Nanti ada lagi bisikan, mana pernikahanmu? Kamu aja gak dihargai sama suamimu. Kamu gak dihargai sama istrimu. Kamu gak dihargai sama mantumu. Kamu gak dihargai sama orang tuamu, sama anakmu. Pernikahanmu sudah mati. Tuhan gak bisa nyelamatin pernikahanmu. Gak kakek, kamu gak pakai. Dan omonganmu gak didengerin lagi. Lu hati-hati sudah. Itu bisikan-bisikan supaya Anda keluar dari mezbah. Kalau iblis gak bisa memaksa kita ikut setan, iblis gak usah bingung-bingung. Digoda aja terus, dibisin yang jelek supaya kita turun dari mezbah. Gak lagi ada mezbah pujian, gak lagi ada mezbah penyembahan, gak lagi doa-doanan. Gampang kan buatnya? Kasih aja tekanan. Tuhan berkata, Tuhan masih sanggup membangkitkan yang mati. Lazarus bangkit karena nggak ada kata terlambat bagi Tuhan. Masalahmu belum mati kan? Kenyataan kita masih hidup. Masalah kita nggak akan mati kecuali kitanya mati. Betul kan? Selama kita masih diizinkan hidup hari ini, please, ayo bangkit sama Tuhan. Yang ketiga yang mau saya sharingkan pagi ini, setan berusaha membuat Anda dan saya turun dari mezbah. Kenapa iblis gak terlalu takut dengan masalah kita? Malah bancaan sudah. Gak takut sama masalah kita. Karena masalah tidak menghancurkan. Masalah apa yang menghancurkan kita? Gak ada. Coba dipikir, masalah apa yang menghancurkan kita? Gak ada. Yang menghancurkan kita adalah, perhatikan baik-baik, bukan masalahnya. Yang menghancurkan kita adalah ketika orang berhenti berdoa, hancur pasti. Anda lihat mata saya baik-baik. Anda lihat apa yang ingin Tuhan sampaikan. Yang menghancurkan hidup Anda dan saya bukan masalah. Yang menghancurkan hidup Anda dan saya ketika kita berhenti berdoa. Iblis senang, iblis berusaha membuat kita turun dari mezbah. Iblis ngomong, kalau aku belum bisa menghancurkan dia, aku akan membuat dia kelelahan. Lelah untuk berdoa, lelah untuk menantikan janji Tuhan. Kalau iblis gak bisa menghancurkan Anda akan dibuat sangat lelah. Dan ketika orang sudah lelah, mulai jarang berdoa, mulai malas ke gereja, mulai kehilangan kasih mula-mula, mulai kecewa sama Tuhan. Tapi hari ini Roh Kudus dengan cintanya datang pada Anda dan saya untuk menghidupkan kembali api itu. Apakah Anda mau mendapatkan kepercayaannya kembali? Jangan turun dari mezbah. Jangan tinggalkan doa. Jangan tinggalkan penyembahan. Jangan tinggalkan pelayanan. Jangan tinggalkan kasih kepada Tuhan. Karena kemenangan orang percaya itu bukan karena kita kuat. Gak ada yang kuat, gak ada. Tapi karena kita bertahan bersama dengan Tuhan, saudara. Setan tidak takut pada masalah Anda. Setan takut kepada ketekunan Anda dan saya. Anda mau tekun? Anda akan menang. Anda mundur, setan bancaan, setan pesta pora. Roma 5 ayat 3-5. Roma pasal 5 ayat 3-5. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ini saya baca yang Perjanjian Baru terjemahan baru edisi 2, Saudara. Dan ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5.
dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di terjemahan baru edisi pertama, TB1 dikatakan, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Musuh tidak takut pada orang yang hebat. Makanya jangan sok hebat. Musuhnya nggak takut. Ia takut pada orang yang tetap setia, saudara. Jadi kalau kita merasa diri kita hebat, hati-hati, saudara. Iblis nggak takut. Jadilah orang yang tetap setia. Izinkan Tuhan bisa mempercayai kita lebih, saudara. Karena ketekunan itu melahirkan karakter. Dan karakter melahirkan kemenangan. Itulah kenapa minggu lalu saat saya sudah menyiapkan firman ini yang harusnya dibahas hari Minggu, istri saya ngomong gini, kamu nih di Selamat Pagi Sahabat hari Sabtu yang lalu kamu ngomong, orang tuh dipersiapkan wadahnya dulu, baru dikasih isi berkatnya melimpah. Kamu bilang wadah itu adalah karakter, karena kalau orang dapat berkat besar, wadahnya nggak kuat, karakternya nggak kuat, nanti orangnya hancur. Terus istri saya bilang, lah kalau orangnya sudah nggak pernah berzina, nggak pernah merokok, nggak pernah melakukan hal yang Tuhan tidak inginkan, rajin baca Alkitab, saat teduh, pelayanan, komsel pun datang, terus nunggu ada yang mana lagi? Karakter yang mana? Belum tentu jemaat itu paham arti karakter. Nah, makanya minggu lalu saya tiba-tiba dapat hikmat untuk membahas. Besok Anda dengarkan ibadah online jam 7.15. Karena tidak mungkin saya ulangi, saudara. Dan hari ini saya membawakan lanjutan dari ibadah minggu lalu. Dan saya harus ngomong pada Anda, ketekunan itu melahirkan karakter. Walaupun kita tuh saat teduh, ya kan, tidak pernah berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, ya kan, dan lain sebagainya, bla 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 bla. Wadah yang mana yang disiapkan supaya kita itu nggak hancur kalau diisi berkat sama Tuhan? Ya salah satunya yang saya bahas besok jam 7.15 ibadah online, saudara. Dan itu Anda lakukan dengan tekun. Maka ketekunan melahirkan karakter. Dan karakter melahirkan kemenangan. Iblis berkata, kalau keadaan belum berubah, dia pasti mundur. Anda mau dapat percayaan dari surga? Atau Anda kepingin kondisi Anda belum berubah? Kalau belum bisa berubah, iblis dengan bangga dia punya sebuah konsep, kalau keadaan Anda belum berubah, Anda pasti mundur. Pagi ini katakan sama-sama dengan saya. Angkat tanganmu, taruh tangan kananmu di dada. Aku tidak akan mundur dari mezbah. Ayo ulangi, ketik di live chat. Ketik di live chat, taruh tangan kananmu di dada. Setelah itu, aku tidak akan turun dari mezbah. Sekalipun doa belum dijawab, sekalipun mujizat belum terjadi, sekalipun pintu belum dibuka, pintu belum terbuka, tapi aku akan tetap menyembah Tuhan. Yang setuju katakan yes. Ingat baik-baik, Daud tidak langsung jadi raja, Yusuf tidak langsung jadi penguasa, Abraham tidak langsung punya Ishak. Semua pahlawan iman mengalami masa penantian. Anda mau jadi pahlawan atau pecundang? Semua orang dibuat Tuhan menjadi pahlawan iman. Tidak satupun orang yang setia dengan Tuhan jadi pecundang, kecuali kita memutuskan keputusan jadi pecundang. Semua pahlawan iman mengalami masa penantian, karena Tuhan lebih tertarik membentuk karakter Anda dan saya daripada sekedar memberikan berkat. Saya ulangi lagi. Tuhan lebih tertarik membentuk karakter Anda dan saya daripada sekedar memberi berkat. Yang keempat,
Ada sesuatu yang akan terjadi sebelum bulan ini berakhir, sebelum bulan Juli ini berakhir, saudara. Are you ready? Ngomong kiri kanannya. Apakah Anda siap? Ada sesuatu yang akan terjadi sebelum bulan Juli ini berakhir. Saat saya berdoa, saudara, saya merasakan dorongan Roh Kudus yang kuat bahwa banyak anak-anak Tuhan itu sekarang sedang mengalami kelelahan rohani, saudara. Banyak anak Tuhan sedang menunggu jawaban doa. Banyak anak Tuhan sedang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan tentang anak-anaknya, pergumulan tentang kesehatannya, saudara. Dan Roh Kudus berkata, jangan menyerah pada musim ini, pada bulan ini. Karena yang hampir menyerah justru yang paling dekat dengan terobosan, saudara. Mungkin awannya masih sebesar telapak tangan, kata firman Tuhan. Waktu Elia 7 kali berlutut menyembah, memuji, bersujud. Dan saat ke-7 kalinya awannya masih sebesar telapak tangan, saudara. Tapi hujan besar sedang datang. Mungkin saat ini Anda belum melihat, tapi Tuhan sudah bekerja. Yang setuju katakan yes. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kenapa Pak? Karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari apa Anda bayangkan. Amin. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ada orang yang kecewa karena pintu kecil tertutup. Sudah pintunya kecil Pak, lubangnya sempit, pintunya sempit. Ditutup pula kesempatannya. Padahal yang kecil itu ditutup. Anda jangan turun dari mezbah. Kenapa? Padahal Tuhan itu sedang mempersiapkan tidak cuma pintu kecil, gerbang yang besar. Karena Anda dipercaya oleh surga. Yang mau katakan yes. Jangan down, saudara. Please jangan down. Saya mengasihi Anda. Saya sungguh mengasihi Anda. Saya sungguh ingin kita semua mengalami yang dari Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan gerbang yang lebih besar, saudara. Bukan cuma pintu kecil, saudara. Ada orang menangis karena apa? Karena kehilangan sesuatu. Sesuatu itu apa ya? Nggak tahu. Banyak hal, saudara. Sesuatu aja yang hilang. Padahal Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu juga yang lebih mulia. Kalau memang itu diizinkan Tuhan kehilangan sesuatu, ya sudah dilepas saja. Karena Tuhan siapkan kita untuk sesuatu yang lebih mulia. Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu. Yang Yesus katakan, yes. Saya percaya pagi ini ada orang yang berkata dalam hati, walaupun Anda gak berani ngomong, Anda dalam hati ngomong, Tuhan aku capek. Aku lelah Tuhan. Sudah lama aku menunggu. Sudah lama aku ini betul-betul lelah dan aku hampir menyerah. Kalau itu memang dalam hatimu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan malu, saudara. Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Tuhan, aku mengerti jalanmu, Tuhan. Aku percaya hatimu. Hamba-Mu berdoa buat setiap tangan yang ada di dada, Tuhan. Dimanapun mereka berada. Dalam kota, luar kota, luar pulau, bahkan ke mancanegara. Dimanapun kami menaruh tangan kami di dada, menaikkan tangan kami untuk memohon daripada-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, walaupun kadang kita tidak mengerti jalan-Mu Tuhan, tapi aku mau terus percaya hati-Mu. Aku tidak akan turun dari mezbah. Aku berdoa semua jemaat Tuhan yang melihat Selamat Pagi Sahabat ini, maupun secara langsung live ataupun tunda, siangnya baru melihat atau esoknya baru melihat. Aku berdoa, aku dan semua jemaat yang melihat YouTube GBI Lampir Tengah Raya Selamat Pagi Sahabat Tuhan tidak akan turun dari mezbah dalam nama Yesus. Tidak akan menyerah, ya Bapak, tidak akan menyerah dalam nama Yesus. Dan akan tetap selalu percaya akan perlindungan-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Sebelum selesai, mari kita nyanyikan satu pujian sebelum kita doa sama-sama untuk tutup Selamat Pagi Sahabat Pagi. Ku
mujizat terjadi sekarang ini ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, jamahlah setiap anak-Mu yang sedang lelah ya Bapa, yang diam-diam menangis Tuhan. Jamahlah Tuhan buat setiap kami yang hampir putus asa Tuhan, yang sudah lama menunggu jawaban doa ya Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami, curahkanlah kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus turun memenuhi tempat ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di dalam kota, di luar kota, luar pulau sampai mancanegara. Pulihkan kasih mula-mula Tuhan. Hidupkan kembali api doa-Mu Tuhan. Bangkitkan yang patah semangat ya Bapa. Lepaskan kekuatan baru ya Tuhan, lepaskan kekuatan baru. Kami menolak semua roh kecewa, Saudara. Kami tolak semua roh kecewa, kami menolak roh menyerah. Semua roh penyerah kami tolak dalam nama Yesus. Kami menolak setiap panah iblis yang ingin membuat kami meninggalkan mezbah-Mu ya Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya sebelum tahun ini berakhir, bulan Juli ini Tuhan 2026 Tuhan, kami akan melihat kemurahan Tuhan dalam nama Yesus. Kami akan melihat mujizat-Mu ya Bapa. Kami akan melihat keluarga dipulihkan. Kami akan melihat anak-anak kembali kepada Tuhan yang terhilang, jatuh dalam dosa, jatuh dalam pergaulan bebas, melakukan kesalahan fatal dalam kehidupan yang tidak bisa diulangi lagi. Hanya pertobatan yang harus kami lakukan. Kami melihat keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan. Kami akan melihat pintu-pintu yang tertutup dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, sekalipun langit belum menjawab, kami tidak akan pernah mau turun dari mezbah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum selesai, angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kapaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Biarlah diberkatilah setiap langkahmu, kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Saya minta tolong untuk jempol kita share, melayani Tuhan. Anda bisa share kepada orang-orang yang membutuhkan. Anda bisa memberikan jempol untuk like and subscribe, supaya setiap kali ada sesuatu yang baru, Anda akan bisa mendapatkan notifikasinya. Dan saya percaya kemanapun kita berada, kalau Anda melihat banyak kesaksian yang Tuhan izinkan kita lalui, kita dapatkan, Anda wajib untuk membagi kesaksian itu buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu besok pagi. Saya akan melayani 2 kali ibadah, pukul 9 pagi dan jam 5 sore. Dan saya percaya sesuatu yang besar kita nantikan. Bulan Juli adalah bulan yang penuh berkat Tuhan. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, 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 amin. Sampai ketemu kembali besok. Tuhan Yesus memberkati.